Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kesehatan itulah kita dapat melaksanakan kegiatan keseharian kita. Kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan siang rohani kita pada hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Saya ingin menyampaikan tema kita, yaitu saya adalah hamba Allah. Dalam rangkaian tema besar, memahami perjalanan hidup dan mati. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang kehambaan manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam berbagai ayat. Misalnya di dalam surah Az-Zuhruf, surah ke-43 ayat 59, di mana Allah menyatakan, In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Kata Allah dalam Al-Quran, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Ayat ini menegaskan tentang pandangan Islam terhadap kedudukan Isa alaihissalam sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 65, Allah menyatakan, Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Allah menyatakan, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, kata Allah, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dipuji oleh Allah, Nabi Khidir sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah beri kepadanya rahmat dari sisi Allah, dan Allah mengajarkan kepadanya ilmu
yang berasal dari sisi Allah. Dari sinilah orang berpandangan bahwa inilah ilmu ladun, ilmu yang diajarkan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Di ayat yang lain, di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Abdan dalam ayat ini yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi menggambarkan kehebatan para nabi, kehebatan orang-orang soleh yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang terbaik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai abdun, sebagai hamba, haruslah taat kepada perintah Allah sebagai yang ma'bud, yang disembah, sebagai tanda kepatuhan kepadanya. Seorang hamba harus menyembah yang ma'bud, yang sesungguhnya harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Seperti misalnya yang tergambar dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 21, di mana Allah menyatakan, Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai manusia, tidak terkecuali. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, yang telah menciptakan semua orang yang lahir, yang ada sebelum kamu. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Kalau kamu beribadah kepada Tuhanmu, menyembah Tuhanmu, pastilah engkau menjadi orang yang bertakwa. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 77, Allah juga memerintahkan untuk menyembah Tuhanmu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang menyembah Allah, ditegaskan oleh Allah di dalam ayat ini, pasti mendapatkan kemenangan, pasti mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan mereka, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang merugi.
Orang-orang yang tidak melakukan kebaikan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang rugi. Orang yang tidak ruku dan tidak sujud dalam melaksanakan sholatnya adalah orang-orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 25 menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Kata Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Begitu padat perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikannya melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena kita menyembah Allah karena kita adalah hamba. Allah kita sembah karena Allah lah yang berhak disembah. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 102 menjelaskan lagi, "Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil." Allah mengatakan, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain lagi di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat ke-17. Allah menyatakan, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruhu lahu ilaihi turja'un." Kata Allah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Berhala itu adalah ciptaan Allah. Berhala itu adalah makhluk Allah. Dan kamu membuat dusta dengan berhala-berhala itu. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kamu sembah selain Allah tidak memberi manfaat sedikit pun kepadamu dan tidak bisa memberi madarat sedikit pun kepadamu. Apa yang kamu sembah, yang kamu anggap sebagai Tuhanmu, tidak pernah memberikan rezeki kepadamu. Tidak pernah memberikan rahmat kepadamu. Yang memberikan rezekimu kepada Allah, yang memberikan rezeki kepadamu adalah Allah. Yang memberi manfaat kepadamu adalah Allah. Yang memberikan rahmat kepadamu adalah Allah. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sampaikan pada hari ini ada manfaatnya
bagi kita sekalian dan kita menjadi hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.